Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Kalau begitu sebelum kita mulai pembelajaran, Nak, Ibu minta izin pimpin doa dulu, Nak. Duduk siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, anak, hal yang paling penting itu adalah pertama, kita tuh berada dalam keadaan kesadaran penuh atau mindfulness, ya. Dan kita fokus menerima pembelajaran hari itu. Nah, untuk melatih mindfulness-nya, Ibu hari ini ingin mengajak kalian gimana caranya melatih mindful, yaitu dengan teknik stop. Jadi kita menghentikan semua aktivitas, kemudian kita bernafas, pakai pernapasan yang sempurna, pakai pernapasan perut ya, yang sempurna ya. Habis itu nanti kalian rasakan keadaan saat ini supaya kalian benar-benar nih Nak, ada nih bersama Ibu. Jangan badannya aja di sini, fisiknya ada di kelas ini, tapi pikirannya kemana-mana. Nah, jadi sebelum itu kalian tutup mata dulu, ya, rilekskan badannya, kakinya, tangannya boleh kalian letakkan di atas meja, boleh letakkan di atas pahanya juga boleh. Ibu hitung sampai hitungan 1 sampai 5, kalian tarik napas, kemudian tahan, kemudian setelah itu lepaskan dalam hitungan 1 sampai 5. Silakan kalian hitung di dalam hati sambil kalian meresapi keadaan saat ini, momen saat ini. Dengarkan suara-suara yang ada di sekitar kalian, rasakan kaki kalian yang menginjak lantai, kemudian rasakan tangan kalian, yang di paha rasakan, yang di atas meja rasakan tangan kalian. Sambil kalian menarik nafas dengan hitungan 5, kemudian menahan sebentar, dan melepaskan lagi sampai hitungan ke-5. Oke anak-anak, rilekskan badannya. Biarkan kalian berada dalam kesadaran penuh saat ini. Merasakan bahwa kita sedang berada di dalam kelas ini. Akan menghadapi pembelajaran hari ini. Oke, silakan ambil nafas, kemudian tahan dan lepaskan. Rasakan sensasinya di badan kalian. Resapi semua suara-suara yang ada di sekitar kalian. Tenangkan pikiran kalian. Oke. Pada hitungan ke-10 kalian bisa membuka mata kalian. Ibu hitung dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silakan matanya dibuka. Gimana? Ada yang ketiduran? Ada yang ketiduran? Gak enak kan suasananya ya hari ini. Oke, setelah tadi kita bernapas, nah sekarang Ibu mau ice breaking. Kalau semuanya boleh berdiri, Nak? Diri. Kita akan masuk ke materi pertemuan kedua tentang gerak melingkar. Jadi materinya hubungan besaran-besaran dalam gerak melingkar dan gerak lurus.
Nah, tujuan pembelajarannya hari ini, siswa dapat menganalisis hubungan besaran-besaran pada gerak lurus dan besaran-besaran pada gerak melingkar. Kemudian siswa dapat menjelaskan fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang mengaplikasikan hubungan besaran pada gerak lurus dan gerak melingkar. Nah, ini kan adalah pertemuan kita yang kedua tentang gerak melingkar. Sebelumnya kita sudah pernah belajar gerak melingkar di pertemuan pertama tentang besaran-besaran pada gerak melingkar. Nah, Ibu mau tes nih. Masih ingat nggak? Karena pertemuan kemarin anak ada hubungannya sama pertemuan hari ini. Judulnya aja masih mirip, besaran pada gerak melingkar. Coba siapa ya? Alia, coba Alia. Sebutkan besaran-besaran yang ada pada gerak melingkar yang kita pelajari minggu sebelumnya. Ada kecepatan sudut, terus ada sudut, periode, dan frekuensi. Nah, ada 4 ya besarannya. Apa aja? Sudut, periode, frekuensi, dan kecepatan sudut. Nel, coba. Kecepatan sudut itu kan kemarin ada 2 besaran satuannya. Apa aja, Nel? Satuan kecepatan sudut. Radian per second sama revolution per menit. Oke, semua udah bisa ya? Coba kalau Ibu sebutkan. Radian per sekon satuan apa? Kecepatan sudut. Kalau radian satuan apa? Sudut. Oke, kalau kalian sudah paham materi sebelumnya, nah berarti kalian udah siap nih masuk ke materi hari ini, yaitu hubungan besaran-besaran dalam gerak melingkar dan besaran-besaran pada gerak lurus. Oke, sekarang coba kalian perhatikan video ini. Coba diperhatikan. Kira-kira nah video ini ada gerak apa saja di dalam video? Coba angkat tangan, siapa yang bisa? Ya, Danti. Gerak lurus sama gerak melingkar. Nah, gerak lurusnya di mana, Danti? Gerak melingkarnya di mana? Oke. Oh iya. Berarti dalam video tersebut ada 2 gerakan, gerak lurus sama gerak melingkar. Nah, kalau ada benda-benda yang sambil bergerak lurus, sambil bergerak melingkar, itu kalau disebut gerak apa? Misalnya batu. Dari atas terus gitu. Menggelinding. Nah, itu bisa kita lihat bahwa ternyata ada besaran yang hampir mirip dan berhubungan antara gerak lurus sama gerak melingkar. Gambar berikutnya. Itu ada tanda rambu lalu lintas. Kira-kira tanda rambu lalu lintas itu apa maknanya? Apa? Coba angkat tangan. Saya bisa. Ini ada kemudian 200 yard itu biasanya dipakai di Amerika untuk ukuran jarak. Ya. Kalau kita biasanya pakai kilometer. Kalau ini? Max speed. Apa max speed? Kecepatan maksimal 30. Nah, angkat tangan. Mei apa, Mei? Nggak boleh lebih dari 30 km/jam. Iya, nggak boleh lebih dari 30 km per jam saat apa? Saat melaju. Oh, berarti itu tandanya apa? Di depan ada tikungan, kecepatannya harus 30, di bawah 30 km per jam atau tidak boleh lebih dari 30 km per jam. Nah, saat kita menikung, kita sedang menempuh gerak apa? Saat menikung gitu gerak apa? Gerak melingkar, walaupun nggak sepenuhnya melingkar kan? Ya. Sudah melingkar. Tapi yang disuruh jaga itu adalah kecepatan linier. Nah,
Berarti kan ada hubungannya antara kecepatan linier sama gerak lurus. Nah, sekarang Ibu ada LKPD yang sudah Ibu susun. Nanti kita akan bekerjanya anak di lapangan basket. LKPD-nya nanti akan Ibu bagikan dan Ibu jelaskan. Ya, kita akan ada 2 aktivitas yang kalian lakukan. Oke. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Ini ambil LKPD-nya. Kelompok 2. Kelompok 2 Putri ya. Kelompok 3. Aurel. Kelompok 4. Oke. Kelompok 5. Kelompok 6. Oke. Jadi Nenek, caranya nanti kita di lapangan basket itu Nenek hanya mengambil data saja. Ya. Karena LKPD ini ada pengambilan data, kemudian setelah itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Ambil datanya di luar, setelah selesai ambil data, cepat kembali ke sini, Ibu kasih waktu 20 menit. Setelah jadi, kalian balik ke sini, baru kita jawab pertanyaannya sambil diskusi di dalam kelompok masing-masing. Ngerti? Nah, lebih lanjutnya kita di bawah akan Ibu jelaskan kembali aktivitas dari LKPD ini. Oke? Ayo silakan kita keluar. Ayo. Chance.
Oke anak-anak, tadi kalian sudah melakukan aktivitas 1 sama aktivitas 2 di LKPD. Juga sudah diskusi dan menjawab LKPD-nya. Jadi sekarang karena kita waktunya terbatas, tadi sudah dipakai untuk ke lapangan basket, sudah ambil data dan segala macam, nak ya. Jadi tidak ada waktu ibu untuk presentasi satu-satu dari LKPD yang kamu buat. Nah, jadi caranya sekarang LKPD-nya dikumpulkan dulu dan nak. Ya. Kelompok 6. Kelompok 2, kelompok 5. Kelompok berapa ini? Oh, kelompok 1. Kelompok 4. Oke. Jadi untuk menyiasati waktu kita yang terbatas, nah ibu akan bagikan silang ini. Yang kelompok 1, LKPD kelompok 1 akan ibu berikan ke kelompok 2 dan seterusnya. Kelompok 2. Kelompok 2 siapa kemarin? Putri ya? Itu punya kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 4. Minta tolong nak. Kelompok 5, ini dapat LKPD kelompok 4. Cikwita. Kelompok 5 dapat untuk kelompok 6. Kelompok 6 ini diperiksa oleh kelompok 1. Untuk kelompok 1, Ninda. Oke. Coba kita lihat semuanya anak-anak. Tadi kita sudah melakukan kegiatan demonstrasi sama pengambilan data. Ya. Coba kita bahas satu-satu dari kegiatan 1. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Lakukan pengamatan terhadap kegiatan yang akan kalian lakukan dan jawablah pertanyaan di bawah ini. 4. Lakukan pengamatan. Boleh berdiri nak, berdiri. Biar didengar. 4. Lakukan pengamatan terhadap kegiatan yang kalian lakukan dan jawablah pertanyaan di bawah ini. A. Kemanakah arah-arah kalian bergerak saat melakukan putaran? Jawabannya ke depan. B. Apa fungsi dari mengaitkan lengan antara siswa? Jawabannya agar pengaitnya tidak terlepas dan jaraknya tetap sama. C. Kegiatan mengaitkan lengan antar siswa setara dengan besaran apa dalam gerakan melingkar? Jawaban besaran sentripetal. D. Apakah terdapat perbedaan jumlah putaran yang dilakukan siswa nomor urut 1 sampai urutan terakhir? Urutkan dari yang jumlah putaran paling sedikit sampai paling banyak. Jawabannya jumlah putaran sama tetapi jaraknya beda. Karena semakin jauh dari inti lingkaran, maka semakin besar jarak yang harus ditempuh. E. Apakah terdapat perbedaan kecepatan gerak dari siswa dari nomor urut 1 sampai terakhir? Urutkan dari yang cepat sampai paling lambat. Jawabannya iya, ada. Urutannya dari 5, 4, 3, 2, 1. Apa yang dapat kalian simpulkan terhadap kecepatan surut dan kecepatan linear? Jawabannya, pada saat kita melakukan eksperimen tersebut, kecepatan surut yang kami lakukan sama, tetapi kecepatan linearnya berbeda, karena yang palingnya harus dilari lebih banyak daripada yang belum diinti. Perhatikan LKPD-nya nak. Adakah dari kelompok tersebut yang menjawab berbeda? Ada? Apakah sama semua? Nomor 1 tadi kemana arahnya? Ke depan. Ada yang jawabannya berbeda? Sama semua? Ke kanan. Ini arahnya kemana nih kalau ke kanan pas gerak melingkar ya? Berarti di kanannya dia. Oke. Terus ada yang lain? Kelompok 4 itu kami bergerak melingkar mengikuti arah lingkaran. Kami bergerak melingkar mengikuti arah lingkaran. Oke, nah. Terus ya skip dulu ya, nanti kita bahas setelah kita tahu jawabannya semua. Terus nomor 2, apa fungsi dari mengaitkan lengan antar siswa? Apa fungsi mengaitkan lengan tadi? Agar tidak terlepas ya. Ada pendapat lain di jawaban LKPD-nya nak? Ada jawaban yang lain dibacakan nak coba. Kelompok berapa, terus jawabannya apa yang beda?
Sama semua? Tadi Bu ini agar garisnya tetap Tadi kan harus bergerak ini nak ya? Nah, supaya lurus, maka tangannya dikaitkan. Oke, ada jawaban yang lain? Tidak ada? Sama-sama aja ya? Supaya tidak terlepas, supaya segaris, terus bisa berputar sama-sama. Oke. Pertanyaan berikutnya. Kegiatan mengaitkan lengan antar siswa setara dengan besaran apa dalam gerak melingkar? Apa jawabannya tadi? Ninda? Besaran sentripetal. Ada yang lain? Percepatan sentripetal. Ada yang lain lagi? setara dengan jari-jari radius dari lintasan gerak melingkar. Setara dengan jari-jari dari radius dari lintasan gerak melingkar. Ada yang lain lagi? Ada jawabannya. Ini adalah gerak melingkarnya atau kecepatan sudutnya omega. Nah, kalian merasa bahwa kalian bergerak lurus itu adalah V-nya. Nah, jadi di dalam gerak melingkar itu ada dua besaran. Ada besaran gerak melingkarnya, ada besaran gerak lurus. Itu omega sama V. Apa V? Daeng? Kecepatan. Kim, apa omega? Kecepatan sudut. Jadi di dalam gerak melingkar ada besaran gerak melingkarnya, ada besaran gerak lurus. Paham ini? Nah, jadi nak, tabel yang pertama ya, yang 3,5 cm, terus jaraknya sama keliling. Kita sepakat nak ya, kelilingnya itu ini 22 ya untuk satu putaran. Kalau 2 kali putar berarti mengelilingi 2 kali. Harusnya jawabannya berapa? 44 dong. Masa tetap 22? Berarti sekali dong mutarnya. Terus yang ininya jadinya berapa? 66. Harusnya jawaban yang di kolom ini anak sama nih, 22, 44 sama 66. Nah, ini baru yang kemungkinannya kalian berbeda jawabannya. Di sini apa? Ya? Kira-kira menurut kalian apa sih yang menyebabkan hasil pengukuran kita beda-beda? Ke tangan. Ukuran lingkarannya beda-beda, ada yang lebih Dari yang lebih dari tujuan yang lebih. Nah, jadi saat kalian buat lingkaran dari kardus itu ya, mungkin lingkarannya ada yang tidak sempurna belatannya. Terus apa lagi kemungkinan kesalahan kita? Apa? Ada yang kemarin buatnya lingkarannya anak nggak pas ya. Ada yang ngukurnya mungkin nggak dari 0. Terus pas praktikumnya, ada yang menggelindingkannya tidak di garis yang lurus, ada yang di lapangan basket tidak ada garisannya, ya kan? Bisa belok-belok ya. Kelompoknya siapa itu? Nah, kan bisa jadi ada perubahan jarak. Harusnya kalau kalian buat kardusnya presisi, terus praktikumnya teliti, pasti dia akan berkisar antara 21 sampai 23 cm. Nah, di nomor 2 aktivitas 2 nak. Nah, berarti sudut, apa hubungan sudut dan jarak linier? Berarti saat benda menggelinding, jarak yang ditempuh itu sama dengan apa? Sudut yang ditempuh sama dengan apa? Kan ada jarak, ada sudut, ya kan? Nah, apa hubungannya antara sudut sama jarak? Nilai ini sama nggak anak tadi? S sama dengan keliling. Kalau kita tulis S sama dengan keliling. Rumus keliling itu apa? 2 pi R. Ya kan?
Kan kita sudah dapat dari hasil praktikum, ternyata sama hampir mirip S itu sama keliling. Nah ini kita buat S sama dengan keliling. 2pi ini adalah rumus untuk, ya kan? Satu putaran sama dengan 2pi radian. Berarti S itu sama dengan theta dikali R, ya kan? Nah, jadi kita dapat hubungan bahwa theta dikali R. Oke, bisa? Nah, sekarang bagaimana sama kecepatan? V. Apa rumus V? S per T. Nah, S-nya kita ganti sama theta kali R per T. Theta per T ini rumus apa? Rumus omega. V sama dengan omega kali R jadinya. Nah, I know? Oke. Anak-anak, tadi kita sudah berdiskusi tentang hasil dari LKPD dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Nah, kita juga sudah membahas semuanya sampai rumusnya dan hubungan-hubungannya. Nah, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, aktivitas 1, 2, diskusi dan sebagainya, kira-kira ada nggak pertanyaan? Masih ada pertanyaan nggak? Ya, Alma coba. Tadi kan pas yang pertama dari papan itu ada membahas mengenai rambu lalu lintas yang batas maksimal itu kalau nggak salah 30 km per jam kan Ibu. Nah, pertanyaan saya kenapa batas maksimalnya itu ditetapkan 30 km per jam di lingkungan itu, kenapa nggak bisa lebih dari 30? Jadi kenapa harus 30, kenapa nggak 40 atau 50? Nah, ini terkait sama tugas yang akan Ibu kasih ke kalian. Oke, nanti ada tugas yang Ibu kasih, kalian cari referensinya, boleh dari internet, artikel, YouTube dan segala macam. Kenapa sih sampai menemukan batas 30 atau 40? Pasti nggak mungkin orang yang buat rambu itu maunya 40 dah, bagus kayaknya tulisannya, atau angkanya angka yang bagus, nggak mungkin. Pasti ada perhitungannya kenapa sampai dia dapat 30 tersebut atau 40 tersebut. Nah, ya, ke penasarannya Alma nanti boleh di cross check, cari infonya. Ini jadi tugas individu kalian. Nah, sambil kalian kaitkan sama materi yang sudah Ibu bahas hari ini. Tentang gerak melingkar. Oke. Skip ya Maya, dijawab ya sama teman-temannya yang lain ya. Cari sendiri jawabannya nanti. Oke, selanjutnya ada, kalau terkait sama materinya ada pertanyaan lagi? Kita belum bisa hafal yang simbol-simbolnya Ibu, mungkin kamu terlalu tulis keterangan simbol-simbol. Oh iya, baru kan ya? Kalian sudah tahu frekuensi, periode, kecepatan sudut. Nah, ada lagi yang baru ini. Ada gaya sentripetal. Mungkin karena kalian belum tulis, terus belum tulis keterangan dan segala macam. Nah, habis ini nak LKPD-nya dibawa pulang, disalin sambil dianalisa kembali nih. Kalau mungkin setelah kalian nulis ada pertanyaan lagi, nah minggu depan kita bahas. Sampai kalian paham materi ini. Ada pertanyaan lain? Ada lagi? Ganti? Nggak ada? Aman ya? Oke, baik. Kalau sudah selesai, kalau sudah paham, coba kalian, Ibu minta menyimpulkan dari yang sudah kita lakukan, apa kesimpulannya? Apa Kim? Kan dari percobaan yang di lapangan basket itu yang kita saling mengaitkan tangan, kan kita bisa mengetahui mengapa padahal kita bergerak lurus, tapi kita mengikuti jalur yang melingkar. Nah, kita mengetahui alasannya itu karena adanya gaya sentripetal. Oke. Terus yang kedua yaitu hubungan antar gerak melingkar dan gerak lurus, hubungan antar jarak sama sudutnya, sama jari-jari. Nah, dari penjelasannya Ibu tadi kan kita sudah bisa mengetahui jarak itu nilainya sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu kan 2πr. 2π itu juga merupakan
merupakan nilai dari tetanya, merupakan nilai dari sudut. Nah, maka dari jarak itu kita dari sudut lingkaran kita bisa mengetahui seberapa jauh jarak lintasannya. Oke, good. Setelah itu hubungan antar kecepatan sudut dan kecepatan linearnya. Kita bisa melihat itu di rumusnya kecepatan linear dan dengan theta per t, theta per t kali r. Nah, nilai theta per t itu sama dengan omega atau kecepatan sudut. Maka kecepatan linear itu berhubung lurus dengan kecepatan sudutnya. Jadi kecepatan sama dengan omega dikali jari-jari. Untuk selanjutnya, Ibu ada pertanyaan. Ibu minta kalian membuat catatan reflektif tentang pembelajaran hari ini. Coba Ibu bacakan pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama ini kalian bisa tulis di kertas kecil, anak ya. Kertasnya bisa dibagi dua terus dituliskan. Pertanyaan pertamanya, apa yang menyenangkan dari kegiatan pembelajaran hari ini? Tulis, nanti dikumpulkan supaya Ibu tahu gimana hasil refleksi kalian. Dibagi dua aja nah kertasnya, enggak usah terlalu besar. Apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Yang menyenangkan atau yang menarik menurut kalian? Yang pertama. Oke. Terus pertanyaan keduanya, apa bagian paling menantang atau sulit dari pembelajaran hari ini? Sebelum ini dijawab, mungkin ada yang mau mengemukakan pendapat nih, pertanyaan yang ini aja. 1, 2, 3. Nomor 1 coba siapa? Anissa, coba Anissa. Ya Bu, menurut saya hal yang menyenangkan di kegiatan pembelajaran hari ini itu yang pertama kita praktik langsung di lapangan, jadi kita nggak tahu teorinya aja tapi konsep gerak melingkar dan lurus secara langsung kita praktekkan di lapangan. Menurut saya seru dan asik. Terus yang kedua kita kerjasama dengan teman-teman kelompok tuh kayak kita hidup bersama, kita mengeluarkan pendapat bersama, itu juga asik banget. Oke, terima kasih Anissa. Ada lagi? Oke, Kevin. Saya ada beberapa pendapat juga sama tadi. Jadi bagian yang paling seru adalah kita belajarnya tuh nggak kayak cara tradisional gitu, di mana kita hanya membuka buku dan dulu gitu. Tapi kita juga mempraktekkan secara langsung dan kita juga kayak ditantang untuk kayak kita mencari sendirilah kira-kira apa dari pengalaman kita rasakan sama bereksperimen. Oke, terima kasih Kelvin. Tangan dulu. Sebelum kita menutup pembelajaran, tadi ada tugas pertanyaannya Alma ya, mengapa ada batas maksimal, bagaimana mereka menemukan batas maksimal tersebut. Itu tugas individu. Terus tugas kelompoknya anak buat peta konsep tentang hubungan besaran gerak lurus sama gerak melingkar. Itu dikerjakan secara berkelompok. Oke ya? Nah, minggu depan kita masih di gerak melingkar, ada materi yang lebih seru namanya hubungan roda-roda. Ini Bu kasih lihat gambarnya sedikit. Nah, gitu. Di jam tangan kalau kita bongkar mesinnya itu kan ada gerigi yang kecil yang besar kan? Nah, itu juga ada kaitannya dengan hubungan roda-roda ini. Nah, kira-kira Nenak, Ibu mau praktikumnya atau demonstrasinya tuh pakai sepeda. Nah, sepedanya kan di sepeda itu kan ada yang ini apa namanya? Gear yang kecil yang terhubung sama pedalnya kan, kemudian ada gear yang besar terhubung sama rodanya kan. Nah, ini maunya Ibu bawa sepedanya ke sekolah terus taruh di depan kalian atau kalian praktekkan di rumah masing-masing? Di rumah masing-masing. Bawa sepeda. Coba
Kalau yang bawa sepeda angkat tangan. Ya bukan yang mau sepedanya dibawa ke sini angkat tangan. Atau kalian praktikumnya pakai sepeda kalian masing-masing di rumah. Nah, makanya ibu tanya, yang setuju bawa sepeda ke sekolah angkat tangan. Sepeda ibu sih. Nah, karena yang banyak suruh bawa sepedanya ke sekolah, terus kita praktekin sama-sama. Berarti minggu depan ibu bawa sepedanya nih, ibu Mas. Terus kita praktekin, oke? Oke, anak-anak. Demikian pembelajaran hari ini. Ibu berterima kasih karena kalian sudah terlibat aktif dalam pembelajaran. Kemudian sudah mengisi LKPD-nya dengan disiplin. Terus tidak ada kejadian aneh-aneh yang buat ibu pembelajaran jadi terganggu ya. Terima kasih banyak. Terus LKPD-nya sudah diisi dengan maksimal. Walaupun dalam kegiatannya pasti ada kesalahan-kesalahan. Tapi kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Ingat, jangan takut salah dalam belajar. Supaya nantinya kalian udah jadi orang yang terpelajar. Nggak apa-apa sekarang. Salah, belajar lagi, salah lagi, belajar lagi. Sampai akhirnya jadi sempurna, anak ya? Oke. Ada yang mau, sebelum kita akhiri nih, benar-benar kita akhiri, ada quotes nggak hari ini? Atau satu kata tentang pembelajaran hari ini? Siapkan kata-katanya ibu tunjuk, terus kamu misalnya senang, seru, apa gitu. Ibu tunjuk ya. Siapkan di dalam hati kalian. Satu kata ya, bukan satu kalimat ya. Saya senang ibu, itu sudah kalimat, sudah 2 kata. Satu kata, coba. Alila, satu kata untuk hari ini? Menyenangkan. Ayu? Baik. Baik. Apanya yang baik-baik saja. Marsa? Seru. Nining? Keren. Gadis ya? Asik. Oh, salsa julid betul. Oke, jadi demikian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri sampai di sini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Yang individu sama yang tugas kelompok ya. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, pada ibu guru beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.